Shalom, haleluya semua, apa kabar? Hari ini kita sangat berasa bersyukur karena sekali lagi kita dapat menghadiri kebaktian online dalam gereja kita. So mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan Allah kita, haleluya. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Haleluya. Telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Haleluya. Mari sekali lagi kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya Jesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Oh
Terima kasih Tuhan karena sekali lagi kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap yang menonton Tuhan kebaktian umum pada hari ini ya Tuhan, biarlah semua diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas masa yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu atas apa situasi yang berlaku pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau lebih mengetahui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Ya semua yang percaya katakan amin. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan, saya percaya dan saya berharap semua saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita memiliki kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah bersama-sama secara online, secara live di Facebook dan juga di YouTube. Puji Tuhan. Dan kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Walaupun kita berada di tempat yang berbeza, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus, hadirat Tuhan sentiasa ada di mana kita berkumpul. Dan Tuhan berkata di mana ada 1-2 orang berkumpul, di situ aku hadir. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya ingin mengajak saudara untuk buka hatimu dan berilah yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum itu saya akan berdoa buat pemberian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat persiapan kami untuk memberi kepada Engkau pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, dan kami percaya bahwa apa yang kami tabur itu juga kami akan tuai. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sedang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik. Amin saudaraku. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mengejar kasih karunia Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, mentaati Tuhan, bagaimana kita bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh utusan Tuhan, bagaimana kita membangun mesbah keluarga. Ini sangat penting. Dan pada hari ini kita akan belajar apa yang berlaku setelah peristiwa Nuh, di mana kita melihat ketika Nuh mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada persembahan itu, sehingga Tuhan membuat perjanjian dari Nuh, Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Jadi saudaraku, hari ini kita bicara tentang perjanjian Tuhan dinyatakan melalui generasi kita, generasi yang seterusnya. Dan perjanjian Tuhan itu dimulai daripada zaman Abraham. Dan kalau kita baca saudaraku langsung saja dalam Kejadian 17 ayat keempat hingga yang ketujuh. Kejadian 17 4 hingga yang ketujuh. Bunyi firman Tuhan demikian. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah dikutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ketujuh, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudaraku, kalau kita lihat di sini saudaraku, Tuhan ingin mengadakan perjanjian dalam kehidupan kita setelah peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan kalau kita lihat sini, Tuhan
membuat sekali lagi perjanjian dengan Abraham, bahwa Tuhan mengatakan bahwa inilah perjanjianku antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan kita percaya bahwa perjanjian Tuhan itu bukan saja berhenti pada zaman Abraham, ia berterusan sampai turun-temurun, sampai generasi ke generasi seterusnya, sampai kepada kita sebagai keturunan Abraham. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sangat bersyukur saudaraku, karena ada tujuan Allah dalam perjanjian Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Sasaran yang paling utama adalah supaya umatnya membangun satu bangsa yang kudus lewat perjanjian Tuhan. Ada bangsa yang kudus yang harus dibangunkan oleh Tuhan di dalam melewat perjanjian Tuhan kepada Abraham dan juga generasi seterusnya, supaya kita bisa menyatakan bangsa yang kudus pada waktu ini. Saudara dan saya adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan mau membangun satu bangsa yang kudus. Karena ada tujuan daripada perjanjian itu, saudaraku. Kita harus menjadi sebahagian daripada bangsa yang kudus untuk masuk ke dalam perjanjian yang Tuhan yang Tuhan lakukan dari dulu sampai hari ini. Supaya bangsa itu bisa datang menyembah kepada Tuhan dan masuk ke dalam perjanjian yang kekal. Kita baca saudaraku dalam Mazmur 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan bahwa mintalah kepadaku. Tuhan berkata, mintalah kepadaku. Apa yang diminta? Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mintalah bangsa-bangsa. Jadi maksudnya begini saudaraku. Ketika Tuhan melakukan perjanjian ini dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian keturunan bangsa Israel 12 suku, dan Tuhan sebenarnya mau bangsa ini menjadi bangsa kudusnya Tuhan, masuk ke dalam apa yang Tuhan telah rancangkan, sehingga dari generasi ke generasi diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mau bangsa ini benar-benar menjadi bangsanya Tuhan, dan Tuhan mau memerintah atas bangsa ini. Dan pada hari ini kita lihat, karena kita adalah generasi masuk ke dalam perjanjian Tuhan, ketika Tuhan mati di atas kayu salib, darah perjanjian itu terpercik mengampuni dosa kita, dan secara tidak langsung kita masuk ke dalam perjanjian Tuhan, dan Tuhan mau melihat kita membangunkan bangsa yang kudus. Saudara yang seiman dalam Tuhan, bangsa itulah yang akan menjadi warisan Tuhan, di mana Tuhan akan memerintah bangsa-bangsa dan raja-raja di bumi ini, sehingga bangsa-bangsa dan raja-raja ini bisa masuk ke dalam pemerintahan Tuhan. Tidak lagi tentang kerajaan dunia, tetapi merayakan pemerintahan Kristus. Amin. Kita tahu bahwa Yesus akan datang memerintah atas bangsa-bangsa. Dan sekarang dia memerintah di dalam hati saudara dan saya. Tuhan mau kita membangunkan satu bangsa yang kudus, supaya Tuhan memerintah sebagai raja atas kehidupan saudara dan saya. Sangat penting saudaraku, oleh itu umatnya harus mempersiapkan untuk membangun satu bangsa yang kudus, supaya kita bisa menjadi bangsa yang berpengaruh di muka bumi ini. Ketika Tuhan datang, dia akan memerintah sebagai raja. Dan Tuhan menasihatkan, dan Tuhan mau raja-raja dan pemerintah yang ada di dunia ini melayani dia. Kalau kita baca saudaraku dalam Mazmur 2 ayat 9 hingga 11, kita lihat apa yang Tuhan maukan buat bangsa-bangsa ini, buat bangsa yang kudus ini. Ayat Mazmur pasal yang kedua yang 9 hingga yang 11, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Tuhan melalui firman-Nya dalam Mazmur 9, Tuhan mau setiap pemerintah, setiap hakim, setiap orang-orang pembesar-pembesar yang ada di dunia ini, mereka perlu
beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Kenapa? Sebab Tuhan akan datang untuk memerintah atas bangsa ini. Tuhan akan datang memerintah dalam hati kita, dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa yang besar. Jadi ketika engkau memerintah, ketika engkau menjadi pembesar, ketika engkau menjadi hakim-hakim dan membuat segala keputusan, Tuhan katakan haruslah engkau lakukan dengan takut dan gemetar. Kenapa? Karena bangsa pemerintahan yang tidak akan takut akan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan meremukkan kerajaan yang tidak merendahkan diri di hadapannya. Meremukkan seperti apa saudaraku? Seperti tembikar tukang periuk. Jadi pemerintahan kerajaan, raja-raja dan bangsa-bangsa di dunia ini jika tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak bertindak berjingan bijaksana di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meremukkan mereka dengan gada besi. Pemerintahan mereka, kemegahan mereka, kekuasaan mereka akan dihancurkan seperti tembikar tukang periuk dengan pemerintahan Tuhan. Jika bangsa-bangsa tidak datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, ini dia yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Perjanjian Tuhan dengan Abraham dan seterusnya. Tuhan punya hati adalah dia menjadi Tuhan, Raja, pemerintah, bukan saja dalam kehidupan kita secara pribadi, tetapi satu bangsa, membangunkan satu bangsa supaya Tuhan memerintah di atas bangsa ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ingat, Tuhan berkata bahwa mereka yang melawan kepada pemerintahan Yesus akan membawa kepada kesakitan dan kehancuran. Tuhan akan meremukkan bangsa-bangsa itu dengan gada besi, sehingga mereka bisa menjadi milik Tuhan. Saudaraku, kalau dihancurkan, itu sakit. Seorang tembikar, seorang tukang tembikar, sebelum dia membuat satu tembikar yang lebih baik, dia akan menghancurkan tembikar yang lama ini. Dihancurkan, kembali kepada tanah, lalu diolah dan dibentuk kembali. Dan Tuhan menyamakan bangsa-bangsa yang tidak taat kepada Tuhan, itu akan dihancurkan seperti tembikar ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kenapa? Supaya ketika Tuhan datang memerintah di muka bumi ini, Tuhan sudah siap memerintah ke atas bangsanya sendiri, ke atas umatnya sendiri, bangsa yang kudus, dan tidak ada lagi kerajaan-kerajaan yang lain kecuali Yesus sebagai pemerintah atas kerajaan di muka bumi ini. Ini sangat penting saudaraku. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 15 Wahyu pasal 11 yang ke-15, begini firman Tuhan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan di atas bumi. Saya ulangi, pemerintahan di atas dunia. Pemerintahan di atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Pemerintahan di atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Maka Tuhan mau memeteraikan perjanjian ini supaya kita menjadikan Tuhan sebagai Allah di dalam kehidupan kita dan keturunan kita, supaya kita benar-benar menjadi sebahagian bangsa yang kudus. Ketika Tuhan datang memerintah, kita menjadi umatnya Tuhan. Sangat penting saudaraku, perjanjian Tuhan harus dimeteraikan. Saudara menjadi bangsa yang kudus, dan dalam kehidupan saudara, Tuhan adalah Allah saudara. Yesus adalah Tuhan saudara. Dalam Kejadian pasal 17 yang ke-7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Dengar baik-baik. Supaya apa saudaraku? Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini yang Tuhan mau. Kita menjadi umat Tuhan, dan Tuhan menjadi Allah kita,
dan Allah keturunan kita, supaya dari turun-temurun, dari keturunan ke satu keturunan, bangsa yang kudus itu bertambah. Ini sangat penting, saudaraku. Jadi bagaimana kalau kita lihat, saudaraku, perjanjian itu dimeteraikan bagaimana? Pasti ada pengorbanan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 15 hingga 16, ini peristiwa bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia, yaitu yang pertama dengan Abraham. Kejadian 22 ayat 15 hingga yang ke-16. Kejadian 22 15 hingga 16. Bunyi firman Tuhan sedemikian, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 17 yang ke-17 saya bacakan langsung 17 dan 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya, Tuhan meneguhkan perjanjiannya ketika Tuhan melihat bahwa Abraham mau mengorbankan anaknya yang disuruh oleh Tuhan, sehingga Tuhan katakan bahwa karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu, maka sekarang aku akan membuat perjanjian dengan engkau bahwa keturunanmu akan berlimpah-limpah, memberkati engkau dengan berlimpah-limpah seperti bintang, keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir yang begitu banyak sekali. Saudaraku, kalau kita lihat daripada ayat ini, Tuhan mau memberitahukan kita bahwa Tuhan mau membangun satu bangsa yang besar, bangsa yang kudus, di mana di tengah-tengah bangsa ini mereka adalah milik Tuhan. Dan Tuhan akan memerintah atas bangsa ini, dan saudara dan saya adalah bangsa yang kudus. Lewat dimeteraikan dengan darah perjanjian, di mana kita telah ditebus dengan darah Yesus. Saudara dan saya adalah bangsa yang kudus. Keturunan-keturunan kita yang percaya kepada Yesus adalah bangsa yang kudus. Kalau Abraham sanggup menyerahkan anaknya sebagai korban, dan Tuhan melihat kesungguhan hati Abraham, dan Tuhan membuat perjanjian itu. Dan kita yang lahir, yang ada pada zaman perjanjian baru ini, kita sangat bersyukur karena Yesus mengorbankan dirinya supaya saudara diselamatkan dan menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar di muka bumi ini. Ini dia perjanjian Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita baca Matius 26 ayat yang ke-28. Matius 26 ayat ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Efesus 2, 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku, saudara menjadi bangsa yang kudus karena darah Kristus. Makanya kita perlu mengerti bahwa kita ada di dunia ini bukan saja menjadi penyembah-penyembah yang benar, tetapi saudara harus berfungsi sebagai bangsa, satu bangsa yang kudus. Dari keturunan demi keturunan, perhatikan keturunanmu. Engkau memberitakan kebenaran kepada keturunanmu, supaya mereka juga menjadi sebahagian bangsa yang kudus dan masuk ke dalam pemerintahan Kristus. Kita baca sebentar di dalam Wahyu, ketika Tuhan adalah pemegang pemerintahan di muka bumi ini. Saudara yang seiman dalam Tuhan, perjanjian Tuhan itu tidak stop dalam kehidupan kita, tetapi dia akan terus dilakukan dari generasi ke generasi, dari turun ke temurun, dari Abraham, Ishak, Yakub, dan bangsa Israel. Perjanjian ini adalah perjanjian berkat buat bangsa, buat keturunan dan generasi
dan membuat Tuhan mau melihat satu bangsa yang kudus, bangsanya Tuhan berfungsi di muka bumi ini. Saudara yang siman dalam Tuhan, kalau kita baca saudaraku dalam Kejadian 22 ayat 17 hingga yang ke-18. Kejadian 22 17 hingga yang ke-18, bunyi firman Tuhan sedemikian. Maka pastilah aku akan memberkati dan pastilah aku akan memperbanyakkan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu akan menguasai segala pintu gerbang musuh mereka dan memulai benihmu semua, dan melalui benihmu semua bangsa di bumi akan diberkati karena kamu telah mematuhi kata-kataku. Ini kalau kita lihat saudaraku, ini adalah perjanjian dalam perjanjian lama di mana Tuhan berjanji kepada Abraham tentang keturunannya, tentang anak-anaknya. Amin saudaraku. Kalau kita lihat saudaraku, Tuhan memberkati bangsa Israel sebagai satu bangsa umat pilihan Tuhan. Ketika Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir dan membawa masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang Tuhan telah janjikan kepada mereka untuk memberkati mereka dan keturunannya. Dan 12 bangsa ini, 12 keturunan ini, 12 suku ini, itu mereka punya warisan pusaka masing-masing. Tanah mereka masing-masing. Kecuali Lewi, suku Lewi. Karena mereka adalah suku Lewi yang dikhususkan untuk melakukan kerja-kerja upacara ataupun jawatan imam dan juga upacara di dalam rumah ibadah. Jadi mereka tidak memiliki warisan, tetapi warisan mereka adalah melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Jadi saudaraku, mereka semua punya punya warisan yang Tuhan telah tetapkan. Ini sangat penting, dari Abraham sampai kepada Yesus, sampai kepada kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus. Kita baca saudaraku, Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 hingga 17, Matius 1 hingga 1 ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi saudaraku, saudara adalah benih keturunan Abraham karena ketaatan saudara kepada apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan saudara. Jadi saudaraku, ini sangat penting. Melalui Yesus, kita menjadi bangsa yang kudus. Dan sangat penting kita mengerti bahwa bukan saja kita diberkati oleh Tuhan sebagai satu bangsa dan menantikan pemerintahan Kristus di atas bangsa ini, tetapi saudara mesti mengerti bahwa saudara juga diberikan otoritas yang sama apabila kita berpegang kepada perjanjian Tuhan. Wahyu 2:26 ayat ke-27 mengatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi saudaraku, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita hidup dalam perjanjian Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Dan kita percaya bahwa ada hal-hal yang membuat ada roh-roh yang roh setan ataupun roh Izabel yang mau menghalangi perancangan Tuhan untuk kita menjadi bangsa yang kudus. Dan oleh itu, karena otoritas yang Tuhan berikan, kita perlu menghancurkan pekerjaan iblis yang mau merosakkan rancangan Tuhan bagi saudara dan saya. Karena kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, telah dibeli dengan darah Kristus, masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Dan Tuhan adalah menjadi Allah kita dan Allah keturunan kita, sehingga Tuhan berkata bahwa Dia akan memberkati saudara dan saya. Ini sangat penting untuk kita mengerti bahwa perjanjian Tuhan harus dinyatakan bukan saja stop dalam hidup saudara, tetapi keturunan demi keturunanmu, sehingga kita menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan mengatakan orang yang tidak taat kepadanya akan dihancurkan.
dengan gada besi, seperti tembikar, dihancurkan. Ketika engkau kembali bertobat, engkau akan dibentuk kembali oleh Tuhan. Dan engkau akan masuk kembali ke dalam satu bangsa yang besar. Saudaraku, di dunia ini, kita melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan di mana Tuhan sedang membangun satu bangsa yang besar. Bangsa yang kudus. Bangsa yang akan memerintah bersama dengan Tuhan. Bangsa yang akan menjalankan keluar pekerjaan Tuhan. Bangsa yang akan menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang besar kepada bangsa-bangsa yang lain. Saudaraku, saudara dan saya harus mengucap syukur karena saudara menjadi sebahagian bangsanya Tuhan. Sebagian umatnya Tuhan yang masuk ke dalam pemerintahan Tuhan. Sehingga saudara dan keturunan saudara mendapat berkat dan menerima perjanjian dari Tuhan. Ini sangat penting. Untuk kita bergerak masuk ke dalam apa yang Tuhan kerjakan. Masuklah di dalam perjanjian Tuhan lewat Yesus Kristus. Saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah membuat perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga kepada ke-12 keturunan bangsa Israel. Untuk Engkau memperlihatkan kepada dunia bahwa inilah umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Kami juga menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ketika kami disucikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib dengan darah perjanjian. Sehingga Tuhan, Engkau memanggil kami masuk menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang rohani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau tidak hanya mau perjanjian ini ada dalam hidup kami, tetapi di dalam keturunan kami terus menerus Tuhan. Karena biarlah Tuhan Engkau menjadi Allah kami dan Allah keturunan kami. Sehingga Tuhan kami melihat hal-hal yang besar yang Engkau akan kerjakan di dalam bangsa ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua. Biarlah Tuhan kami mengerti isi hati Tuhan sebelum Engkau datang pada kali yang kedua untuk memerintah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan buat firman-Mu yang telah kami dengar, dan biar ia bertumbuh menjadi benih yang luar biasa dan menghasilkan buah. Sehingga Tuhan kami tahu apa yang kami perlu kerjakan, apa yang perlu kami lakukan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati umat Tuhan yang hadir pada hari ini, yang melihat live ini, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Engkau hiburkan, yang tidak tahu membuat keputusan pada hari ini dalam kehidupannya Roh Kudus, Engkau yang akan membantu mereka menjadi penghibur dan membuat mereka membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati Tuhan ibadah online ini yang telah selesai ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.